Renungan Hari Selasa 12 Oktober 2021. Berikanlah sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 1 ayat 16-25, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 37-41. Saudara-saudariku terkasih, seorang petugas kapel marah terhadap orang-orang yang tidak menanggalkan sepatu atau sandal ketika memasuki kapel itu. Menanggalkan sepatu atau sandal adalah sebuah aturan yang tertulis dan ditempelkan di depan kapel. Orang-orang yang datang ke kapel untuk berdoa lalai membaca aturan itu. Kita juga pasti mengalami teguran dari orang tua, dari para guru saat melakukan tindakan yang salah. Bagaimana tanggapan kita atas teguran itu? Bagaimana perasaan kita ketika kita mendapat teguran? Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas mengangkat satu persoalan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus dipersalahkan oleh seorang Farisi yang mengundangnya karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Orang Farisi itu heran dan menilai bahwa Yesus tidak menghargai aturan yang berlaku, mencuci tangan sebelum makan. Hal mencuci tangan sebelum makan adalah sebuah aturan tertulis yang diwariskan kepada semua orang secara turun-temurun, termasuk juga kepada Yesus. Apakah teguran itu hanya untuk mengingatkan Yesus ataukah untuk mempersalahkan Yesus? Yesus menanggapi serius sikap orang Farisi itu. Maka ia tegas mengatakan, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Ungkapan Yesus ini mengandung beberapa hal penting untuk diperhatikan oleh orang Farisi itu. Yakni pertama, orang Farisi itu disadarkan agar tidak hanya memperhatikan hal-hal kecil, tetapi lebih dari itu, ia harus mengutamakan sikap penerimaan dan pelayanannya kepada tamu dengan sikap tulus dan ikhlas. Yesus adalah tamu agung yang harus diterima, dimengerti, dilayani secara baik dan tulus ikhlas. Hal mencuci tangan adalah kelalaian sepele yang bisa diperbaiki. Atau orang Farisi itu ditegur oleh Yesus karena ia tidak memfokuskan perhatian pada pelayanannya terhadap Yesus, tetapi pada hal-hal kecil, hanya mencuci tangan sebelum makan. Kedua, hal yang ditekankan Yesus kepada orang Farisi itu adalah perhatian mereka terhadap perintah-perintah Allah yang harus dijunjung tinggi, yakni menerima, mendengar, dan melaksanakan sabda Allah. Yesus hadir pada saat itu sebagai pribadi Allah. Yesus menunjukkan kealahannya untuk memperbaiki sikap hidup manusia yang salah. Saudara-saudariku terkasih, kita terkadang berperilaku seperti orang Farisi itu. Kita melihat orang lain berbuat salah dan menegurnya. Kita lalu merasa lebih hebat daripada orang itu. Kadang kita berlaku lebih dari Tuhan Allah.
memberikan hukuman yang sangat memberatkan, dan bahkan ada yang mengatakan, "Tidak ada ampun bagimu." Apakah kita lebih berkuasa dari Allah? Apakah motivasi kita dalam menegur orang lain? Apakah karena kita senang melihat orang lain menderita karena ulah kita? Atau semata karena kita mengasihi saudara kita dan ingin agar dia memperbaiki hidupnya, ingin agar dia bertobat? Coba kita renungkan dan mengambil makna yang berarti dari jawaban kita. Semoga berguna bagi kita dan juga bagi orang lain.